alamin. Salawat seiring salam tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat kepadanya, mendawamkan pujian-pujian terindah untuk beliau, mudah-mudahan kita semua dapat dimasukkan di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, bersama sahabat-sahabat kita, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama guru-guru kita, semuanya masuk ke dalam surganya Allah di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, jamaah remaja Masjid Al-Usta, lebih khusus yang sama-sama kita hormati, yaitu Al-Mukarram Ustaz Rizki Daniel Fatahillah SC, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bi umurih. Kita doakan beliau agar senantiasa diberikan sehat walafiat dan juga diberikan sehat panjang umur, dan juga keluarganya semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak beliau yang baru lahir mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang mendoakan semua keluarga kita, diri kita semua yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari wabah, dari bala semuanya, dari fitnah-fitnah dunia dan juga fitnah-fitnah dajjal. Amin amin ya rabbal alamin. Ada perkataan daripada maqalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau berkata, arba'atun ziyadatul aqli. Jadi ada 4 yang mana 4 perkara ini untuk menambahkan daripada kecerdasan otak kita nih, akal kita. Ada 4 yang bisa ditulis ya. Ada 4 yang mana 4 ini untuk menambahkan daripada kecerdasan dalam akal kita. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa 4 itu? Kemudian Al-Imam Syafi'i yang pertama berkata, mujalasatul minas sholihin wal ulama. Ya. Duduknya kalian bersama orang-orang soleh dan juga para alim ulama. Jadi banyak tuh ya, banyak faidah-faidah yang kita dapatkan apabila kita duduk bersama orang-orang soleh dan para alim ulama. Dari perkataannya, dari tingkah lakunya, semua ilmu, semuanya ilmu yang mana bisa kita ambil, yang mana bisa kita amalkan. Jadi sering-seringlah kita untuk hadir ke dalam majelis-majelis ilmu. Karena di dalam majelis-majelis ilmu insya Allah kita dapat dipertemukan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang mana insya Allah bisa menuntun kita daripada kehadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal daripada baginda Nabi besar Muhammad. Gimana caranya mengenal baginda Nabi besar Muhammad? Dengan cara ta'allum, belajar dengan para ulama, belajar dengan para asatir ya. Makanya mumpung kita masih muda,
Mumpung kita masih sehat, banyak-banyakin kita belajar. Belajar agama nggak kudu jadi ustadz. Belajar agama nggak kudu jadi guru ngaji, nggak kudu. Karena semua pekerjaan kita apabila tidak disertai dengan syariat bahaya. Bahaya. Ilmu kita mengamalkan tanpa adanya ilmu bahaya juga. Kita tahu ya sholat rukunya gimana ya, tapi nggak disertai dengan ilmu, cuman lihat-lihat doang. Dulu gua kecil belajar sholat begini, karena dulu belajar kecil ya, sholat begini, sholat begitu ya. Apalagi kalau kita tahu faedahnya luar biasa, makin kencang iman kita nih, luar biasa ya. Kemudian yang kedua tarkul fudul ya, minal kalam ya, meninggalkan apa? Perkataan-perkataan yang lebih, perkataan-perkataan jelek ditinggalin. Itu untuk mencerdaskan otak kita tuh ya. Kadang-kadang mulut kita kan emang gak ada sesuritinya ya, gak ada sesuriti. Tahu sesuriti? Gak ada yang jagain. Ini mulut kita ceplos saya udah. Lagi kalau lagi mabar, ya enggak? Woi, ya, ajigi, ya, ya, T4I, T4I, keluar semua deh tuh, ya. Itu yang bikin kita kadang-kadang belajar merasa kayaknya susah banget nih. Kadang-kadang kagak masuk kayak ke otak, dalam otak nih. Mau belajar ikro kayaknya dari dulu kagak bisa gua ngapa ya gitu. Ini harus dijaga nih. Nah, yang ketiga adalah siwak. Siwak ya, bersiwak. Bersiwak. Makanya kata Rasulullah SAW, man ihya sunnati ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, indal fasadi ummati, ketika umat-umatku mulai rusak, ketika umat-umatku tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi kita menjalankan sunnah nih ya, mencoba menghidupkan sunnah daripada bersiwak ya. Kebetulan siwakannya lagi habis ya, siapa tahu ada yang mau beliin gitu. Jadi aneh nggak pakai siwak, mau ngaji pakai siwak. Tahu nggak siwak? Hah? Siwak tuh yang kayak lidi ya, nama kayunya arak namanya ya, kayu arak yang adanya cuma ada di Timur Tengah ya. Kalau dulu kemarinnya di pesantren pakai daun batang singkong pada begetah bibirnya, kalau ada ininya getahnya tuh daun singkong, batang singkong ya. Siwak tuh ya paling panjang segini nih kita pakainya. Pakai dengan caranya, mau ngaji pakai siwak, mau sholat pakai siwak. Doanya ittiba'ur rasul, ya Allah saya mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Gampang ya, pakai siwak. Mau tidur pakai siwak ya, mau apa pakai siwak ya. Termasuk kita menghidupkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, pahalanya ajran mi'ati, jadi pahalanya itu seperti orang-orang yang mati syahid. 100 pahalanya kali lipat pahala orang yang mati dalam keadaan syahid. Tuh ya, orang-orang yang coba menghidupkan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Mau ngaji ya, termasuk wudu dulu, masuk ya, sunnah. Kita sholat habis wudu kita lihat sholat sunnah wudu. Kerjain apa aja yang sunnah-sunnah bertahap ya, minimal banget tuh dikerjain sekali aja minimal. Kalau kita nggak bisa ngedawamin, kalau nggak bisa kita istiqomahin gitu. Misalnya nih di tahun 2022 nih
saya mau ngadawamin wudu. Setiap kita batal wudu, ya, kentut dikit, ya, pret wudu. Iya, mau ngapain aja wudu, gitu. Dawamin gitu, terdawamin. Nah, ntar nanti di 2023 saya mau ngedawamin apa nih, gitu. Sunnah, gitu. Insya Allah, Allah tolong, ya, dari segi bala, ya, apapun itu, ya. Kata Rasulullah SAW begitu tadi. Pahalanya, ya, pahalanya itu 100 kali lipat pahalanya orang-orang yang mati syahid. Mau nggak kira-kira? Ente jalanin sunnah nggak kudu ente mati syahid enggak? Ya, jalanin sunnah dapat pahalanya kayak gitu, luar biasa. Ya kan? Nah, kayaknya, ya, dari semua itu mudah-mudahan kita diberikan zaki, apa zaki? Cerdas. Ya, muzaki gitu. Muzaki orang-orang yang cerdas. Kayak namain anak Muzaki. Ya, panggilnya kek. Namanya cakep-cakep, Zaki Mubarak, panggilnya kek. Ya, dia orang-orang kita begitu, ya. Zaki Mubarak, ya. Kek, mana kek? Kek panggilnya. Ya. Zainab, dipanggilnya Jenab. Rizky, panggilnya Udin, bapak gua. Gitu, ya. Nah, ada juga apa namanya hadis min husnil islami mar'i, ya, tarkuhu ma la ya'ni. Segala, ya, termasuk daripada kebaikan Islam itu meninggalkan daripada sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ya, tinggalin itu yang nggak manfaat, dari omongan-omongan juga, ya, dari perkataan-perkataan kita, ya, untuk apa? Untuk menambah daripada kecerdasan otak kita, untuk menambah daripada hati kita biar bersih. Ya, tuh, ya. Kadang kita merasa malus banget. Ya, ada kisah bahwasanya, ada kisah sedikit bahwasanya ada seorang penuntut ilmu. Ilmu. Dia berguru dengan suatu guru. Berpuluh-puluh tahun dia belajar, berpuluh-puluh tahun dia menimba ilmu kepada gurunya. Dia merasa, kok saya nggak pinter-pinter nih ya? Kok saya nggak ada ilmunya? Nah, kemudian, ya, akhirnya dia memutuskan, udah, saya belajar kayaknya nggak ada manfaatnya dan nggak pinter-pinter, dia pulang, kabur, ya, dari gurunya tanpa pamit dari gurunya. Akhirnya dia kabur. Hari itu hujan besar, hujan gede. Ketika hujan, dia meneduh, ya, masuk ke dalam hutan. Apa yang dia lihat di dalam hutan? Dia melihat tetesan air jatuh di bawah batu. Batu yang tadinya keras kena tetesan air hujan, terus akhirnya tuh batu apa? Nyeglong, tau gak nyeglong? Bolong. Tau gak bolong? Nyeglong. Jadi kayak bentuk buletan gitu. Kalau kita sering kalau naik gunung tuh ada tuh batu kadang-kadang nyeglong, itu sering ketiban air itu. Pasti atasnya itu ada bekas tetesan air. Dia berpikir, bertafakur. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah, batu yang begitu keras bisa nyeglong sama air. Gimana otak kita nih yang tiap hari kita nuntut ilmu, yang gimana tiap hari kita mencari ilmu, disiram kita terus, disiram. Nah, biasanya kalau MC, mari sama-sama kita dengarkan siraman rohani. Iya, bukan setetes lagi disiram kita. Iya, bukan setetes lagi
disiram, maka insya Allah hati yang kering, hati yang tandus akan basah, akan lembut. Nah, ketika hati sudah lembut, ketika hati sudah bersih, pikiran jernih, maka insya Allah kita akan mudah menerima daripada ilmu-ilmu, daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang beruntung, yang mempunyai ilmu, yang beramal dengan ilmu, kerja ada ilmunya, ya, kerja tahu yang mana salah, yang mana benar, yang mana halal, yang mana haram, taunya dari mana? Dari majelis-majelis ilmu. Ya, semoga kita mudah-mudahan berikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selalu mentolabul ilmu, mencari ilmu. Untuk apa? Untuk agar mudah-mudahan jiwa raga kita, ruh kita, ya, semua ilmu-ilmu kita manfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan guru kita Ustaz Rizky Daniel Fatah LRC yang akan insyaallah pada hari ini membuka kitab adab usulul murid. Nah, sudah ada ya yang sudah pesan, silakan minta sama Bang Kiron bukunya ya. Apabila ada kekurangan, mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kasih tahu saya apabila saya salah, mohon maaf, mohon ridhonya, mohon maaf, mohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita sama-sama beristighosah terlebih dahulu dengan membaca istighosah ibadallah rijalallah. Silahkan buka HP-nya masing-masing. Tadi saya sudah kirim di grup Al-Wusta. Kita bersama-sama beristighosah, memohon kepada Allah biwasilah wali Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya Allah ijabah. Apa yang menjadi tujuan kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, Allah wujudkan semua cita-cita itu, semua keinginan itu, baik cita-cita yang sifatnya mulia ukhrawiyah maupun cita-cita yang lebih rendah daripada itu duniawiyah. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah gisuna li ajlillah wa kunu وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أقيسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله شان الله بفضل الله سألناكم
وقم لله عباد الله رجال الله أنيسونا بأجل الله وكونوا عوننا لله عشان الله بفضل الله يا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أقيسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنخضع بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أقيسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أقيسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أقيسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنحظى بفضل الله. الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حفيده الحبيب وكرم أبلا بن طالب الأطاس وإلى جميع أولياء الله من المشرق والمغرب وخصوصا أولياء الله الستة من أرض جاوة ووصولهم وفورهم من الله يتغشهم بالرحمة ويدعو عليهم بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Ibn Karam al-Muhtaram yang saya hormati dan saya cintai, sahibul majlis Al-Ustaz Fajar Mata'an Allah bituli hayati syarif. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Allah luaskan rezekinya dan Allah dawamkan kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang tua kita yang hadir maupun yang tak hadir, teman-teman saya, adik-adik saya, semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah berikan kita taufik untuk menghatamkan kitab atau manzumah Aqidatul Awwam, yang mana setelah itu kita sepakati bahwasanya insyaallah kita akan membuka kitab baru dalam bidang atau dalam fan tasawuf, yaitu yang berjudul Adab Sulukil Murid karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan wasilah kitab ini Allah perbaiki hati kita yang masih rusak-rusak,
masih kurang-kurang, yang masih banyak hitam di hati kita, Allah bersihkan, Allah lempengkan, Allah mudahkan jalan kita menuju Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, bagi yang punya kitabnya silahkan buka kitabnya. Kita mulai dari fasal awal. Alhamdulillah tadi sebelumnya muqaddimah sudah saya baca di rumah. Insyaallah akan langsung kita lanjutkan kepada fasal awal dalam kitab Adab Sulukil Murid. Mari sama-sama kita pasang telinga kita pasang hati kita pasang pulpen dan buku kita dengarkan kalam dan untayan mutiara yang diucapkan oleh atau ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid darin amin ila an qala faslun, fasal yang pertama mengenai apa yang akan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang akan kita dengarkan bersama-sama ini adalah langkah-langkah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memudahkan bagi kita bagaimana cara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang mudah dicerna sesuai dengan apa yang kita alami. Mari kita dengarkan bersama-sama. I'lam, ketahuilah, anna awwalat tariq, sesungguhnya langkah dan jalan pertama. Apa? Langkah dan jalan pertama kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Langkah pertama kita menuju Allah Ta'ala, ba'ithun qawiyyun, adalah dorongan yang kuat, yuqdhafu fi qalbil abdi, yang Allah lemparkan, Allah lesatkan kepada hati hambanya. Yuz'ijuhu, yang mana apa dia punya nama tadi? Dorongan ini, dorongan yang Allah lesatkan ke hati hamba-hambanya ini, yuz'ijuhu, mengganggu dia, mengganggu perasaan hatinya, wa yuqalikuhu, dan membuat dia cemas dan khawatir, wa yahussuhu 'alal iqbal 'ala Allah, dan mendorong dia, memotivasi dia untuk segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima hidayahnya. Jadi awal jalan kita menuju Allah Ta'ala, menuju ridha Allah Ta'ala, bahkan menuju ma'rifatullah Ta'ala adalah ba'ithun, dorongan kuat, perasaan dorongan yang kuat, yang yuz'ij, yang mengganggu rasanya dan mengkhawatirkan, membuat kita cemas. Di mana? Yuqdhafu fil qalbil abdi, fi qalbil abdi, Allah lesatkan di hati hambanya. Kan banyak kita dengarkan orang-orang yang hijrah, atau mungkin diri kita sendiri, ketika kita sedang larut terpesona dalam kebiasaan kita, ya, kita bermain, kita bekerja, kita lain sebagainya, yang menjadi adat kebiasaan kita hari-hari, yang membuat kita ghaflah kepada Allah Ta'ala. Bahkan lebih jauh daripada itu, sebagian kita mungkin ada yang adat kebiasaannya gemar bermaksiat, berkumpul dengan ahli-ahli maksiat, hari-hari diwarnai dengan maksiat, dengan dosa-dosa. Tiba-tiba tak dinyana ada perasaan cemas, ada perasaan gamang dalam hati. Nggak bisa nih gue hidup begini-gini aja nih. Ini apa perasaannya? Hari-hari nyekek botol, hari-hari main judi online, hari-hari berkumpul dengan orang-orang, teman-teman kita yang masih mengajak kita kepada maksiat. Tiba-tiba timbul perasaan gitu. Apa ini ya? Mungkin kita kadang antipati,
Kita merasa gengsi untuk menyatakan saya sudah bosan dengan gini, saya ingin bertobat. Akhirnya kita menganggapnya perasaan cemas belaka, cemas, khawatir. Nah, itu langkah pertama manusia menuju Allah Ta'ala, yaitu Allah sendiri yang pengen kita menuju Dia, menuju Allah Ta'ala. Bagaimana? Allah letakkan rasa cemas, rasa khawatir di hati kita, perasaan itu ketika kita sedang terbuai dalam kebiasaan hari-hari kita. Yang paling rendahnya membuat kita ghaflah kepada Allah, paling parahnya yaitu terbuai, terpesona dalam maksiat-maksiat hari-hari. Lalu dilanjutkan oleh beliau, wa yahussuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wad dar al-akhirah wa 'ala al-i'rad 'anid dunya. Yang mana perasaan yang Allah letakkan di hati kita ini, rasa cemas tadi, itu mendorong dia untuk menerima hidayah Allah Ta'ala, wad dar al-akhirah, dan menerima dan rindu menghadapi darul akhirah. Darul akhirah yaitu hari akhirat atau surga. Darul akhirah ukhrawi, kaitannya kepada hal-hal yang akhirat. Kita tidak lagi mikirkan dunia yang hari-hari kita, gak bisa begini, pasti gue ada matinya. Apa yang akan gue bawa ketika mati? Perasaan pertama kali muncul itu namanya ba'ithun qawiyyun yukzabu fi qalbil abdi. Lalu dengan perasaan itu kita ingin i'rad anid dunya, kita ingin mulai ada perasaan menjauhi syahwat-syahwat dunia. Menjauhi syahwat-syahwat dunia, kebiasaan kita hari-hari yang kita kejar-kejar daripada dunia. Wa ammal khalqu, padahal makhluk-makhluk yang lain masghulun, sedang menyibukkan dirinya bihi, dengan hal tersebut, yaitu syahwat-syahwat dunia. Min ammaratiha, daripada mencari kemakmuran dunia belaka, wajam'iha, dan mengumpulkan dunia itu, wattamattu, dan cari kenikmatan bisyahwatiha, dengan syahwat-syahwat duniawi. Di saat orang-orang di sekitaran kita sibuk mencari dunia dan syahwat-syahwatnya, tiba-tiba ada muncul perasaan di diri kita, gak beres nih. Apa ini? Kok saya cemas, saya gamang, padahal sebelumnya gak ada perasaan ini. Wal iktirari bizakhari fiha, sedangkan orang-orang pada tertipu dengan hiasan-hiasan dunia itu. Wa hadzal ba'itsu min junudillahil batinah, dan ketahuilah wahai adik-adikku, wahai para pecinta ilmu, hadzal ba'its, perasaan atau dorongan itu adalah jundun min junudillahil batinah, adalah tentara daripada tentara-tentara Allah yang batin, yang tak terlihat. Itu tentara Allah utus, pasukan Allah utus. Kayak apa? Vladimir Putin, tahu Vladimir Putin, presiden Rusia, sedang mengutus tentaranya untuk menginvasi Ukraina, memerang dia. Tujuannya untuk menguasai Ukraina. Nah, kalau kita analogikan begitu, perasaan kecemasan itu aslinya adalah tentaranya Allah. Allah utus sebagai hidayah, supaya hidayah itu menguasai hati kita. Hati kita diinvasi oleh Allah Ta'ala. Yang tadinya yang berkuasa adalah kejelekan, keburukan, maksiat, Allah pengen ambil alih. Jangan sampai maksiat lagi yang berkuasa dan bertahta, tapi hidayah Allah Ta'ala. Awalnya gimana? Perasaan itu, kecemasan, kegamangan. Mungkin hampir sebagian dari kita pernah merasakannya, kan? Wa huwa min nafhatil inayah wa a'lamil hidayah. Dan perasaan itu adalah angin hidayah, angin pertolongan Allah Ta'ala. Nafahat itu seperti AC. Kita lagi gerah, butuh AC. Nah, itu angin-angin sepoi-sepoi yang berbentuk pertolongan Allah Ta'ala. Wa alamil hidayah, dan tanda-tanda hidayah. Tanda-tanda hidayah.
Wa katsiran ma yaftahu bihi 'alal 'abdi inda takhwifi wat targhib wat tashwiq, dan banyak terjadi Allah bukakan pintu untuk hambanya, pintu hidayahnya Allah Ta'ala, inda takhwif, dengan cara menakut-nakuti pakai azabnya Allah Ta'ala. Engkau kalau hobi minum, nanti engkau akan dipaksa untuk meminum larutan penyegar. Dari apa? Larutan penyegar dari cairan larva neraka. Gimana tenggorokan jadinya tuh? Kalau kita dipaksa minum larutan dari larva neraka, ya coba dah ke mana kemarin? Lumajang, Lamongan, yang meletus Jawa Timur. Gak ada yang berani, belum larvanya baru wedus gembel, wedus gembel, asap tuh baru asap doang, belum larvanya. Itu dunia. Coba korek, iseng korek, bakar. Gak ada yang mau, ya. Korek itu gak ada yang mau, tapi dosa mau. Padahal dosa itu aslinya neraka, api, tapi mau, hobi. Allah takutin. Gimana jadinya tenggorokanmu, ususmu, perutmu, dan lain sebagainya ketika engkau dipaksa untuk menenggak larva panas dari neraka. Bolong, tapi Allah tambal lagi, paksa lagi minum, bolong lagi, tambal lagi, sampai begitu seterusnya, tak ada habisnya. Sampai engkau diangkat berapa ribu tahun di neraka. Ditakut-takutin kita. Apa tujuannya nakut-nakutin? Intimidasi. Bukan. Allah tidak mengintimidasi hambanya. Allah Ta'ala ingin hambanya kembali dengan cara menakut-nakuti. Nah, kita kalau nakut-nakutin anak kita supaya jangan main pintu, anak kita masih kecil, kita ambil timun, kita taruh di belakang pintunya, ya kan? Kita tutup pintunya, kan kejepit tuh timun, iya kan? Kejepit tuh timun, kebelah. Ambil tangan anak kita, ayo gantian, ayo. Anak kita ketakutan melihat timun belah, apalagi tangan saya masih kecil. Akhirnya dari situ nggak mau lagi main pintu, ya kan? Begitu juga Allah Ta'ala. Allah takutin di Al-Quran pakai azab-azabnya bukan untuk intimidasi, supaya engkau tak jatuh dalam kehancuran dunia dan akhirat. Wat targhib, selain perasaan itu munculnya dari takhwif, pintu itu Allah buka daripada rasa takut, Allah buka juga dari targhib. Apa targhib? Motivasi, reward, hadiah. Maksudnya apa? Engkau nanti kalau bersabar di dunia dari syahwat-syahwat dunia, kau jauhi zina, kau jauhi permulaan zina, nanti buat engkau adalah bidadari yang putihnya bukan main, beningnya bukan main. Kalau minum larutan penyegar, ada iklannya itu kan? Kan ada gunungnya di sini, air terjun. Iya, ada iklan penyegar, sininya ada air terjunnya. Saking apa? Saking beningnya itu orang. Nah itu nanti bakal kenyataan, nggak pakai Photoshop, nggak pakai Corel Draw apa segala macam diedit, kenyataan berbentuk bidadari. Insyaallah. Engkau ingin apa? Engkau ingin khamar. Kalau kau tahan dengan apa yang ada di dunia, khamar, cep orang tua, cep apa, nanti kau akan diberikan yang lebih nikmat daripada itu. Mau khamar boleh surga, tapi tak memabukkan. Nikmatnya saja, puyengnya tidak. Kalau sini kan puyeng, iya. Nggak tahu. Intinya apa? Intinya selain Allah takut-takuti, Allah motivasi. Oh nanti di surga metik nggak usah manjat, karena buahnya lebih rendah dari tanganmu. Ya, mau durian, ya, mau apel, ya, 1000 kali lipat, bahkan jutaan kali lipat lebih nikmat dari apa yang ada di dunia. Nggak usah ribet, kerentak dikit. Kalau sekarang kan nggak punya duit, mana bisa beli durian? Ya, nggak punya duit, mana bisa beli buah yang mahal. Kalau sekarang kerentak dikit, aduh, makan durian enak kali ya. Tahu-tahu ada pohon durian, tinggal metik dan sebagainya dikasih.
belum nikah gimana nih, tahu-tahu ada bidadari datang. Semua kenikmatan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita termotivasi. Wat tashwiq, begitu juga Allah titipkan, Allah bukakan pintunya melalui bikin dia rindu. Tadi saya rindu bagaimana si surga itu. Saya rindu bagaimana Rasulullah SAW. Saya tidak bisa ketemu di dunia, tapi kalau saya masuk surga, ada kesempatan saya ketemu Rasulullah SAW. Rindu. Lalu selain itu juga Allah bukakan pintu hidayahnya Allah kadang lewat apa? Wa indan nazari ila ahlillahi ta'ala, dengan cara melihat ahlillah, melihat rijal Allah, melihat wali-walinya Allah, melihat kekasih-kekasihnya Allah. Hanya berapa banyak orang dapat hidayah karena melihat guru. Tahu-tahu dia nggak ada tujuan masuk majelis taklim, spekrek ke jalan-jalan, lewat itu siapa ya? Dibilang ganteng kagak, dibilang jelek kagak, tapi kok wajahnya bersinar. Sedang apa dia? Dengarkan ucapannya, tersentuh hatinya. Cuman gara-gara melihat apa? Ahlillah. Melihat di foto begitu juga. Melihat foto Habib Umar. Melihat foto para ulama, dan tahu-tahu ada rasa cinta pada ulama. Pertama cinta pada yang ada di foto, penasaran, cari tahu ceramahnya, cari tahu kalam-kalamnya, meresap kalam-kalamnya dalam hati, jadi hidayah. Awalnya dari mata, pandangan mata, dari mata turun ke hati. Ya. Kalau melihatnya ahlillah, kekasihnya Allah, tapi kalau melihatnya ahlil maksiyah, contohnya perempuan-perempuan tak baik, perempuan-perempuan sepaham, dari mata bukan turun ke hati, dari mata los lagi, iya kan? Waliyadu billah. Wan nadhari minhum, dan kadang kalanya bukan Allah buka pintunya bukan dari dia melihat kekasih Allah, tapi sebaliknya karena kekasih Allah memiliki pandangan kepada dia. Contohnya siapa? Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Ketika di majelis ada Habib Umar, dapat pandangan dari Habib Umar, dilihat ke Habib Umar. Akhirnya singkat cerita belajar sama Habib Umar, dan jadilah beliau sebagaimana beliau Sultanul Khulud. Karena awal dari pandangan Habib Umar. Dan begitu seterusnya. Wa qad yaqa'u biduni sabab, dan kadang-kalanya terjadi tanpa ada sebab, bukan karena kita baca terjemahan Al-Qur'an yang menakut-nakuti, bukan karena yang nikmat-nikmat yang memotivasi, bukan karena melihat kekasih Allah, bukan karena dilihat kekasih Allah, tapi karena tanpa sebab Allah pengen kita baik, kita dilesatin oleh Allah perasaan tadi, ba'isun qawmi. Gampang cemas, apa ini? Biasanya saya biasa aja ngumpul sama mereka, nongkrong, minum-minum lain sebagainya, tapi kenapa sekarang hati saya tak enak? Allahumma shalli ala sayyidina wa ta'arrud lin-nafa'ati ma'murun bihi wa muraggabun fihi, dan bersegera atas angin-angin hidayah tadi, atas dorongan yang Allah rasatkan di hati kita berupa kecemasan dari rutinitas kita yang berupa maksiat atau ghaflah itu, bergegas menuju kepadanya adalah ma'murun bihi, adalah perintah Allah Ta'ala, wa muraggabun fihi, dan termasuk tuntunan Allah Ta'ala. Wal intidar wal irtiqab biduni ta'arrud wa luzumil bab hum kun wa ghabawah. Sebaliknya, kalau kita hanya menunggu saja, menunggu hidayah Allah Ta'ala, wal irtiqab, berpangku tangan kepada Allah Ta'ala, biduni ta'arrud,
nunggu. Belum dikasih hidayah. Ayo sholat yuk. Belum dikasih hidayah. Ntar juga kalau Allah mau ngasih hidayah, saya sholat juga, tenang aja. Urusin amat urusan gua. Ya. Ayo ngaji yuk. Malas kan dosa masing-masing, urusan masing-masing. Tenang aja bro, tenang. Hidayah kan di tangan Allah, bukan di tangan engkau. Kan kita begitu kadang berdalihnya, iya kan? Nah perasaan seperti itu mengandal kepada Allah Ta'ala, menganggap kita belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dan menyebabkan kita malas untuk taat kepada Allah Ta'ala, itu adalah humkun wa ghabawah, kebodohan yang nyata, bahlul. Kata orang Arab itu bahlul. Nunggu. Gak tahu, belum diketuk hati saya. Diketuk hati ente ngilu dah. Ya kan? Coba diketuk hati ente. Jangan ketuk hati ente itu di dalam ngilu. Coba lagi dia. Kata siapa Allah tak ngetuk? Bukankah tiap hari dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah. Ayo buru-buru menuju kemenangan. Ayo jangan mau jadi orang kalah, jangan mau jadi orang rusak, jangan mau jadi orang terjerumus. Ayo menang. Hayya 'alal shalah. Ayo kita sholat. Tiap hari sehari 5 kali. Kadang 6 kali itu. Subuh sebelum subuh. Ya kan? Kata siapa tak diberi hidayah? Engkau yang tak bergegas menyambut hidayah itu. Ya kan? Waqad qala alaihi salatu wassalam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu lah. Kata Rasulullah SAW terakhir sebagai penutup saya, inna li rabbikum, sesungguhnya dari Tuhanmu, milik Tuhanmu, fi ayyami dahrikum, pada tiap hari masa hidupmu itu nafahat, ada angin-angin hidayahnya, ada angin-angin inayahnya, ada angin-angin petunjuk Allah Ta'ala. Ada tiap hari 5 kali, paling minimal tuh yang kedengeran. Belum kejadian-kejadian yang sebenarnya itu mendorong kita, cuman kita tak sambut hidayah tersebut. Ala fata'arradu, kenapa kalian tak menyambutnya bersegera, bergegas? Jadi jangan berdalih, saya belum diberi hidayah, hati saya belum diketuk. Ntar juga ada saatnya. Tiap hari diberi hidayah, tiap hari diberikan angin inayah. Keburu mati kau, tak buru-buru. Kalau udah mati, dilepas napas, nggak ada lagi waktunya habis. Tinggal tunggu siksaan wal iyadzu billah. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup kajian kita, tafadhol, saya berikan waktu untuk bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Labas. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyambut hidayahnya Allah Ta'ala yang datangnya setiap hari pada kita. Lalu kita termasuk orang yang berjalan mengikuti angin sepoi-sepoi itu hingga sampai kepada Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam bil hafidil Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita baca doa daripada Maulid Rasul Kudra. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية قولا توجهت إلى الله متوسلا بشيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط رحال فتغشى منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل رايات دعواتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفكار في كل موت من مواتن القرب ومظهر قاسم إمدادك في إبعادك وساق كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرات اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكانتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقل قلوبنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سال والمحمل بما أمل وتجعلنا مما نصر هذا الحبيب ووازره وغلاه وزاحره وعم ببركاته وشريف وجهته
أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين ومسوء الأغلاب ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وآله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين من رب العالمين يا ربنا تعرفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا التوبة تيسير لكل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد تؤسس به والحمد لله في البدء والتنعيم والحمد لله في البدء والتنعيم اللهم صل على سيدنا محمد واشفني الظالمين
محمد وأسغر الظالمين من ظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.